Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kesamaan orang kaya semakin kaya sama dengan orang pintar semakin pintar. Itu adalah di produktivitas, sama-sama produktif. Yang satu produktif menggunakan uangnya untuk mencari uang lagi. Sedangkan yang satunya produktif menggunakan ilmunya untuk menggali lebih banyak ilmu. Orang kaya mungkin hanya menghabiskan 10-30% pemasukan bulanannya untuk aktivitas kehidupan sehari-hari, bukan sekedar kebutuhan. Sedangkan orang miskin seringkali harus menghabiskan 50-90% untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi bukan untuk aktivitasnya. Orang kaya berusaha supaya uangnya tidak habis. Mereka paham bahwa uang adalah alat. Tidak punya alat, ya tentu tidak bisa ngapa-ngapain. Orang miskin menganggap uang adalah kewajiban. Mereka suka sekali menghabiskan uangnya demi mendapat peace of mind. Orang kaya tidak bakalan sengaja membayar semua tagihan di awal, lalu hidup dengan uang mepet sampai gajian lagi. Merupakan sebuah kebodohan jika mereka sampai kehilangan opportunity ketika orang lain banyak uang, hanya karena mereka tidak memegang uang lantaran sudah dihabiskan untuk membayar tagihan yang telat. Menghabiskan uang bahkan untuk kredit produktif dengan alasan supaya tidak habis begitu saja. Orang kaya menghitung pemasukan berdasarkan amount of the time worked. Passive income cuma senjata sebulan dari kupon obligasi. Tetap lebih bikin kaya dibandingkan part-time 5 jam sehari, 6 hari seminggu untuk mendapatkan uang 2 juta per bulan. Karena 120 jam lainnya bisa digunakan untuk pekerjaan yang lain. Orang miskin membayar asuransi sebelum mempunyai pemasukan pasif, lalu membeli asuransi proteksi pemasukan, lebih lagi asuransi cacat permanen. Orang kaya melakukan sebaliknya, mempunyai pemasukan pasif, menjaga aktivitas dan pekerjaannya tetap aman supaya tidak cacat. Lalu kemudian pemasukannya menjadi pasif digunakan untuk membayar asuransi. Orang kaya mempunyai opsi aman untuk tetap kaya, mempunyai uang disimpan di obligasi dan tidak memikirkan inflasi. Orang miskin sering terpaksa mengejar opsi berisiko supaya bisa menjadi kaya. Untuk sebagian besar orang, hidup itu adalah sebuah siklus linier yang kemudian berujung kepada kematian. Untuk mudahnya, seseorang yang dilahirkan dalam keadaan miskin akan memiliki probabilitas yang teramat besar untuk kemudian mati dalam keadaan miskin pula. Hal itu akan terjadi apabila tidak ada dorongan faktor luar yang berpotensi mendiruptif grafik linear kemiskinan tadi. Dalam grafik linear ini, kemiskinan lebih terlihat sebagai perpaduan antara faktor hereditas dan sosial budaya. Silahkan dilihat kehidupan di perkampungan kumuh. Secara hereditas, mayoritas dari mereka adalah
hasil keturunan dari kaum tak berpendidikan tinggi. Kemudian mereka dibesarkan dengan pola makan dan gizi yang sekedarnya saja. Kemudian perpaduan antara kualitas kecerdasan turunan yang rendah, gizi yang seadanya, serta kemampuan finansial yang juga rendah cuma bisa mengantarkan anak-anak dari keluarga miskin ini ke sekolah-sekolah dengan kualitas yang buruk. Untuk menambah ketidakberuntungan garis nasib, anak-anak ini tumbuh di lingkungan dengan pola budaya yang marginal pula. Sebuah budaya yang nyaris tidak membekali mereka untuk bisa memasuki lingkar pergaulan yang lebih mapan. Hanya sedikit dari mereka yang bisa tercerahkan dan lepas dari ikatan budaya kemiskinan. Hal yang sama terjadi pula dengan mayoritas masyarakat kelas menengah. Walaupun hampir semua memiliki sesuatu akses untuk menikmati bangku pendidikan tinggi, tetapi banyak barrier budaya yang menghalangi mereka untuk bisa naik kelas secara vertikal. Halangan budaya ini bisa dimulai dari preferensi pilihan profesi pekerjaan. Lihatlah betapa banyak kaum menengah yang masih mengidamkan anaknya untuk menjadi PNS. Lingkaran koneksi, mayoritas pilihan profesi yang menawarkan penghasilan tinggi memerlukan jaringan koneksi untuk memasukinya. Sampai dengan orang tua yang tidak memiliki adab pergaulan di lingkaran kelas atas untuk bisa ditularkan ke anak-anaknya. Jadi, idiom yang menyatakan bahwa kehidupan ini adalah mirip sebuah roda yang berputar adalah sebuah absurdan yang tak pernah bisa mewakili pola absurditas linear dari kehidupan itu sendiri. Segala sesuatu juga berawal dari mindset. Mindset orang kaya yaitu tidak takut dalam mengambil resiko. Prinsip trial and error pun mereka lakukan. Kalaupun mereka gagal, justru itu sebagai langkah awal mereka bangkit. Semakin mereka gagal, mereka semakin tertantang. Pada akhirnya mereka tahu strategi apa yang harus mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Mereka pun biasanya tidak mengandalkan hanya dari satu pendapatan. Mereka juga lebih suka berinvestasi. Sedangkan mindset orang miskin sebaliknya. Mereka terus bertahan di zona nyaman. Jadi jangan salah apabila yang kaya bertambah kaya dan yang miskin tetap miskin. Roda memang berputar, tapi tidak semua mempunyai akses untuk menaiki roda. Perumpamaan roda yang indah ini hanya berlaku bagi mereka yang bisa menaiki roda. Sayangnya, bagi sebagian orang, bahkan menaiki roda pun merasa tidak mampu karena terhalang kelas sosial. Ada sistem yang membuat roda condong ke satu arah. Memang kadang orang kaya bisa bangkrut dan jatuh miskin. Tapi lihat saja, rata-rata mereka akan mudah bangkit lagi. Sebaliknya, susah sekali orang miskin yang mendadak kaya kemudian bertahan lama di atas roda tersebut. Roda dunia memiliki poros atau akses yang sulit bergeser. Inilah inti persoalan sebenarnya. Ternyata roda kehidupan ini memiliki poros atau as yang sulit digoyangkan.
Pemilik poros ini tentu saja mereka yang memegang kekuasaan dan kekayaan. Perputaran roda sebenarnya cenderung menguntungkan as atau porosnya. Dengan kata lain, kekayaan dan kemiskinan itu cenderung menurun ke anak cucu. Sulit sekali orang miskin yang betul-betul lepas dari lingkaran kemiskinan dalam satu generasi. Begitu pula orang kaya, bahkan Warren Buffett, orang terkaya di dunia, menyadari bahwa keberhasilan finansialnya lebih banyak ditentukan faktor awal kelahiran dan privilege yang dia miliki, bukan semata karena kerja kerasnya. Intinya, roda memang berputar, tapi tidak selalu adil dan merata. Begitulah sudut pandang yang dapat kami sampaikan pada video dan konten berikut ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa di video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.